Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our extensive reading classes. Nah, di mana kita akan melanjutkan materi-materi kita yang sudah kita pernah bahas juga sebelumnya ya. Kemarin kita sudah pernah membahas yang namanya book review atau tentang teks-teks digital. Ya, ada yang online stories, ada yang dari blog dan lain-lain. Nah, di mana hari ini kita akan melanjutkan tentang book review-nya. Nah, pada hari ini, Miss minta itu kalian bisa yang namanya sharing ya. Sharing buku yang sudah kamu baca. Jadi tema hari ini yaitu tentang sharing meaning or a book talk and group discussions. Nah, jadi tugas kamu itu mempresentasikan atau storytelling kembali ya, review kamu mengenai teks yang sudah kamu baca. So, before we start, let's see ya, lihat dulu learning objektifnya untuk hari ini, yaitu kamu bisa tahu apa sih artinya review di sini ya. Review baik untuk buku ataupun film adaptasi dari sebuah buku ya. Karena Miss tahu, pasti kalian sebagian besar itu kadang tidak suka yang namanya membaca buku. Nah, tapi ada namanya kita intensive reading ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, sebisa mungkin nanti kamu cari ya buku atau buku film hasil adaptasi dari bukunya. Nah, yang untuk bisa kamu review secara kritis. Yang kedua, differentiate, membedakan antara film review sama stories kamu, sama book reviewnya. Apa sih bedanya? Ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, menganalisis atau mendiskusi dan mengevaluasi berbagai teks ya, mau yang fiksi ataupun yang non-fiksi nanti, kamu bisa juga mengidentifikasi informasi dan moral value yang ada dalam teks tersebut. Lalu yang ketiga itu membuat yang namanya critical analysis based on fiction or non-fiction text yang kamu baca ya di sini. Nah, di mana kita akan mulai dulu ya tentang apa sih itu buku atau misalnya film review ya. Nah, di mana di sini fokusnya adalah moral value yang kamu temukan dalam cerita yang kamu baca. Ya, baik dalam buku ataupun dalam sebuah film. Nah, contohnya di sini ada storytelling ya, has long been a powerful medium for conveying moral lessons and guiding audience toward a deeper understanding of ethical principles. Nah, jadi kalau kamu sudah bisa mereview, artinya kamu bisa itu menceritakan kembali. Apa sih ide utamanya? Apa sih tujuan utama atau enggak moral value nilai-nilai ya, etika atau prinsip-prinsip yang kamu temukan dalam isi cerita tersebut. Nah, terutama dalam klasik literatur ya, yang sampai bisa teradaptasi ke sebuah film, itu adalah sebuah eksplorasi kamu mencari moral value, ya, mencari nilai moral, nah, berdasarkan tema yang sudah dibuat dalam bentuk naratif, ya, yang lebih iya, lebih menginspirasi karena gambarnya bisa bergerak, teksnya sudah bergerak. Itu ke dalam sebuah film, ya, seperti ini. Nah, jadi apa sih sebenarnya film review atau storytelling? Dan storytelling ya di sini, di mana film atau review ini adalah suatu analisis kamu terhadap sebuah film hasil adaptasi yang dibuat oleh seseorang ya di sini. Nah, artinya apa? Dari review itu hasil komen kamu, opini kamu terhadap isi filmnya. Baik dari garis besar isi ceritanya, dari siapa pengarang, pembuatan, dan lain-lain, itu semuanya kamu bisa berikan opini. Yang kedua, namanya sini ada lihat movie reviewnya itu is that it does not simply evaluate the movie but give a very specific opinion which are the foundation of the film reviewnya. Nah, kamu juga lihat di sini ya. Tidak hanya mengevaluasi bagus tidaknya, oh dari artnya, tapi kamu lihat isinya, ya. Yang ketiga, misalnya di sini storytelling itu adalah bagian cara kamu mendeskripsikan kembali hasil ide kamu, kepercayaan kamu, pengalaman kamu, dan hasil opini kamu itu sudah namanya hasil opini tentang teksnya itu sudah terintegrasi dengan kamu adaptasi atau kamu hubungkan dengan pengalaman kehidupan kamu. Apakah pernah ada? Nah, itu kamu bisa langsung koneksikan, ya. Through a narrative and evoke powerful emotion and insight. Yang membuat storytelling kamu itu agar pendengarnya lebih
merasa tertarik dengan isi cerita yang kamu jelaskan di sana. Nah, kenapa sih harus pakai film review? Ya, kenapa kita nggak fokus semuanya mau book review? Karena bisa tahu kamu itu kadang tidak suka baca buku yang terlalu tebal ya, apalagi pakainya buku yang bahasa Inggris. Karena itu, Miss bisa sarankan alternatif kedua yaitu kamu mereview sebuah film hasil adaptasi dari sebuah buku ya, seperti ini. Nah, lalu ada pun signifikansi dari moral value in storytelling. Nah, di mana moral value nilai moral itu sudah ada sebagai sentralnya. Setiap cerita, namanya kita kan dari sebuah film dan buku, pasti isinya ada nilai-nilai moral yang perlu kita tahu ya. Kita juga adaptasi dan kita bisa gunakan. Nah, seperti ini. Nah, di sini guiding ya, sebagai guiding force shaping the narrative and the character actions while also resonating deeply with the audience. Nah, bagaimana cara si penulis itu membuat para audiens itu lebih empati ya terhadap karakter-karakternya. Itu juga kamu harus tahu ya. Lalu ada storytellers use the moral values to create impactful narrative that challenge the audience perspective and encourage them to ponder the deeper meaning of life. Nah, artinya karena kita sebagai storytellers, yaitu membuat gimana kamu bisa itu membuat cerita kamu lebih menarik agar si audiensnya itu mau ya mengikuti ceritanya dan membuat penasaran tentang akhir ceritanya seperti apa. Ya, dari semua ini hasil eksplorasi kamu, dari story-nya, dari informasi kamu yang sudah terkoneksikan dengan experience kamu, itu akan membuat muncul yang namanya universal truth, foster empathy ya. Lalu ada yang namanya leave a lasting impression on those who experience them ya, terutama ya, karena kamu sudah menyangkut pautkan dengan kehidupan nyata. Karena itu tujuan dari film review itu adalah untuk menginformasikan readers ya tentang sebuah film atau ide, isinya seperti apa. So, it's simple, right? Nah, karena itu kamu bisa mereport all event yang relevan dengan ceritanya ya. Kamu misalnya melihat cerita tentang gotong royongnya misalnya. Nah, berarti apa? Oh, saya pernah melakukan yang sama tentang event apa. Nah, kamu bisa share ya seperti ini. Nah, lalu di sini exploring the moral dilemmas in classic literature. Ini kalau misalnya buku yang literatur yang lama ya. Di sini ada Hamlet misalnya ya, ada Crime and Punishment, ada To Kill the Mockingbird dan lain-lain. Nah, ini ya lihat. Kalau di cerita-cerita lama misalnya di Hamlet itu ada Danish prince grapples with the ethic of avenging his father's murder. Dari pembunuh orang tuanya, katanya ayahnya ya. Exemplifies the nuanced nature of ethical dilemma. Ada dilemanya di sini bagaimana dia itu avenge, membalas dendam dan lain-lain seperti ini ya. Ataupun di sini crime and punishment ya. Di sini ada protagonisnya ya, Raskolnikov di sini face the moral consequence of his belief that he is superior to social norms, leading to the profound exploration of guilt and redemption. Bagaimana dia terlalu merasa dirinya sendiri di atas orang lain ya, seperti ini. Nah, ataupun kita bisa lihat ini menganalisis portrayal moral value atau popular dalam sebuah film yang populer ya, melalui lensa populer di sinema dalam bioskop ya. So, audiens itu lebih muncul ya, bukan muncul untuk confront with compelling moral dilemmas that challenge their own ethical perspective. Nah, jadi kan kadang trailer itu membuat penasaran. Kamu datang ke sinema artinya kamu penasaran berdasarkan apa? Hasil review orang lain atau hasil kamu nonton sendiri dari trailer dan lain-lain. Seperti ini ya, yang membuat ceritanya akan lebih populer. Jadi banyak penontonnya. Filmmakers skillfully weave narrative that delve into interplay between right and wrong, inviting viewers to ponder the deeper implication of the character choice. Nah, ini juga kadang cara pembuatan karakternya atau misalnya alur ceritanya itu kadang-kadang membuat kamu penasaran, oh kok bisa begini ya? Nah, sampai-sampai kadang kamu bisa membuat yang namanya fan fiction ya. Kalau kamu suka sama filmnya, kamu itu bisa membuat cerita kamu sendiri berdasarkan dari film yang kamu jadikan basicnya atau dari fondasinya. Jadi apa kayak filler sendiri kamu buatnya seperti ini.
Nah, dari epic battles, a good versus, nah, dari misalnya ini versus superhero ya, masih banyak dan lain-lain ya, seperti ini. Karena itu the role of moral lesson in shaping character development. Semua nilai moral yang kamu temukan itu apa? Semuanya adalah tahapan kamu melihat perubahan dari seorang karakter di sana yang kamu lihat dalam bukunya ya atau movie-nya. Nah, di mana karakter itu akan bertransformasi ya, perjalanannya itu akan seperti apa, kisahnya seperti apa ya, ada masalah solusinya seperti apa, itu pasti ada. Semua karakter itu apa ya, moral landscape-nya ada, value belief-nya ya, biasnya juga ada. Itu kita akan terlihat dari cara mereka itu berinteraksi dengan yang lainnya, tindakan mereka dalam sebuah cerita. So the audience itu apa? Akan diminta untuk emphasize apa? Menggambarkan ya. Oh, kira-kira ini nanti di akhir cerita akan seperti apa. Nah, jadi membuat si pendengar atau si pembacanya itu kan lebih bisa memprediksi alur ceritanya juga. Atau kadang ceritanya membuat tidak bisa terprediksi akhir ceritanya akan seperti apa. Nah, selanjutnya contrast the moral message in different genre ya. Nah, di mana kita bisa mengcompare antara literatur, bukunya dengan filmnya, apanya sih yang berbeda ya? Karena kadang isi buku kan terlalu panjang, pasti akan beberapa scene yang akan dipotong dan lain-lain ya. Ada juga drama dan action. Dramatic narrative itu biasanya fokus pada nuance ya, pada struggles of individuals ya, membuat si audiensnya akan emphasize karakter decision akan seperti apa. Sedangkan action oriented film, nah namanya action ya, kita fokusnya kepada cara ya yeah, between good and evil ya, ada problem solution seperti apa. Nah, lalu ada animation and live action. Kalau animation itu lebih ke untuk younger audience ya, karena namanya animasi. Kan kalau kita sebutnya bukan animasi itu apa kartun ya. Nah, jadi untuk anak-anak TK, SD, nah masih bisa. Nah, kalau live action itu bentuknya adalah film kontras dari animasi diperankan oleh manusia. Itu namanya live action. Seperti ini. Nah, jadi kan moral value-nya kadang sedikit beda ya kalau kita yang memerankan itu juga berbeda. Nah, lalu ada di sini impact of moral values on the audience. Nah, perception. Nah, kalian bisa lihat di sini perspective, inspiring, discourse, and transformative experience. Nah, jadi hasil moral value yang kamu temukan itu akan membantu kamu membangun namanya sudut pandang kamu terhadap suatu informasi atau stories. Lalu bisa juga meningkatkan atau membuat kamu terinspirasi terhadap teks itu sehingga kamu misalnya oh saya mau memilih keinginan untuk membuat cerita yang sama atau misalnya genre yang sama yang mirip-mirip seperti ini. Lalu ada transformative experience. Nah, di mana dari informasi yang kamu baca atau cerita yang kamu baca itu kan membuat kamu itu merasa oh dulu saya seperti ini sama dengan pengalaman si tokoh utama. Nah, kalau tokoh utama saja bisa transformasi menjadi orang yang lebih baik, kenapa kita tidak? Seperti ini. Nah, lalu di sini kita lihat bahwa caranya kamu mendiskusikan hasil review kamu saat nanti kamu presentasi itu harus clear ya, harus jelas. Di mana kamu gunakan bahasa kamu yang bisa sesuai, semi formal boleh. Nah, di mana discussion of ethical implication of film review of storytelling itu sangat penting ya, karena akan mereflect bagaimana cara si pendengar atau pembacanya tertarik dengan apa yang ingin kamu sampaikan. Ya, seperti ini. Jadi, by presenting moral quandaries and the resulting impact of character stories dan lain-lain ya di sini akan membuat kamu atau framework yang gambaran ingin kamu sampaikan itu langsung bisa diterima oleh si audiensnya. Nah, di sini yang penting kamu itu bisa yang namanya storytelling-nya sesuai dengan ada juga yang namanya critical review-nya ya. Ini bentuknya storytelling kamu itu hasil dari review kamu secara kritis tentang informasi dari buku atau film yang kamu baca.
Nah, ini cara buat film review atau book review ya. Di sini yang pertama, start with the books or film title. Jangan lupa masukkan judulnya seperti apa. Yang kedua, genre buku atau filmnya itu apa saja. Genre itu kadang tidak satu ya, bisa lebih dari satu boleh. Lalu tahun keluarnya, tahun berapa. Ya, di sini. Yang ketiga, kamu jelaskan story-nya, intinya atau misalnya sekilas saja, summary tentang ceritanya. Nah, tapi jangan sampai kamu spoiler sampai endingnya. Ya, seperti ini. Yang keempat, your opinion. Nah, opini kamu terhadap bukunya seperti apa? Kritik kamu ya. Yang kelima baru ada hasil akhirnya, conclusion kamu dan rekomendasi kamu. Apakah buku ini bagus untuk kamu baca dan lain. Kamu berikan rekomendasi seperti ini. Kalau misalnya bukunya kurang bagus, kamu juga boleh. Negatifnya tidak apa-apa. Nah, ini contohnya ya. Kalau ini dari film review yang pendek, reviewnya yang pendek ya. Misalnya di sini judulnya The Hunger Games. Genrenya sci-fi and adventures ya, 2012. Nah, lalu nomor 3 ini ada sedikit summary. In the future, the USA in a country called Panem. Bla 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 ya, kamu jelaskan di sana. Kamu bisa juga tambahkan lagi yang menggunakan bahasa kamu sendiri. Yang keempat, di sini baru ada opini kamu. I love the actors in this film. Nah, ini karena suka film aktornya karena itu mau mereview dan lain-lain. Nah, yang kelima itu adalah hasil rekomendasinya. I give The Hunger Games 5 star katanya ya. Go and watch it. Silahkan kamu bisa gunakan quotes kamu sendiri atau kalimat-kalimat yang membuat para pembaca atau pendengar kamu itu mau membaca buku yang kamu review. Atau misalnya ini yang lebih panjang lagi ya reviewnya. Dari sini contohnya dari Bible Tiberas Review, Heartfelt Memoir of Palestinian Family Reunion in Galilee. Nah, sudah ada ratingnya di atas. Nah, kamu bisa ya merombak formatnya, mau ada ratingnya itu di atas atau yang di akhir juga nggak apa-apa. Yang penting semuanya ada ya. Nah, ada Hiam, Abbas, Aka, Marcelo, Bluffel. Ini nih penulisnya ya, atau misalnya tokoh utamanya. Hiam Abbas is the first of actors who has been. Nah, ini kamu bisa jelaskan juga. Ya, tidak hanya isinya. Dan kamu juga misalnya kamu suka karakternya. Oh, misalnya karakter ini cara mendalami karakternya itu seperti apa. Apakah sesuai dan lain-lain. Nah, ini kan kamu bisa jadikan kritik juga. Nah, di sini ada ya, sampai sini. Another type of documentary might nih. Ada, well, this is easily by Tribers. Nah, di akhir-akhir itu adalah ada rekomendasi kamu dan lain-lain. Dan jangan lupa, kamu juga bisa yang namanya sisipkan di sini, yaitu apa? Trailer dari filmnya, ya. Atau misalnya cover dari buku yang kamu baca. Nah, adapun di sini lihat ada contoh film review dari kakak tingkat kamu ya. Kamu bisa buat seperti ini contohnya. Silahkan. Hi guys, welcome to Bird. So today I'm gonna be doing some reviewing a new movie that I just watched yesterday. So you guys can see from the look, from the video, and the title of this video. Yep, the new live-action movie How to Train a Dragon, released on June 11, 2025 in Indonesia, is a remake of the beloved 2010 DreamWorks animated movie. It's also based on Cressida Cowell's novels. The film was directed by Dean DeBlois, who also directed the animated trilogy. And yes, it mirrors the animated version. By the way, guys, I'm wearing a cosplay costume from the movie How to Train a Dragon. You guys can see, you know, the main character, Hiccup. So now, I'm obviously a Viking, a certified Viking, guys. So, let's get started on the plot. The story follows Hiccup Harindas Haddock III, played by Mason Thames,
a Viking teenager who breaks from his ancestral tradition of dragon hunting in the village of Berg, where dragon hunting is the way of life. Unlike the other mighty Vikings, Hiccup is an intelligent but awkward or shy inventor, often found in Gobber the Belch's blacksmith shop. His life changes when he accidentally captures and then befriends a rare and mysterious dragon called a Night Fury, whom he names a Toothless. Through their friendship, Hiccup begins to understand dragon in a way no one has before, and challenging his village's ancient beliefs and leading Berg towards a new civilization where humans and dragons will live side by side. Meanwhile, Hiccup's father, Stoic the Vast, the tenacious and spirited chief of Berg, believes in Hiccup to become a tribal leader who can fend off all the mischievous dragons that like to steal livestock. Next, we have some list of actors or actresses in the movie How to Train Your Dragon. First, we have Mason Thames as Hiccup Herendez Haddock III, and then we have Nico Parker as Astrid Halvorsen, and then Gerard Butler as Stoic the Vast. By the way, he reprises his role from the animated movie as a voice actor. Worst making Berg has ever seen. Odin, it was rough. Odin, it was rough. I almost gave up on you. And then we have Nick Frost as Gobber the Belch, and then Julian Dennison as Fishlike Ingerman, and then Gabriel Howell as Knocklaw Jorgensen, and for the twins, Bronwyn James as Roughnut Thorson, and for Harry Trevelqueen as Toughnut Thorson. And this movie has received a lot of appreciation from people and positive reviews. There are several aspects that make this movie successful. First, Dean DeBlois as director. The original animated movie's director, Dean DeBlois, is back. This means he deeply understands and respects the story, which is a big plus. Great look and filming. The movie looks amazing. The island of Berg, and by the way, Berg is an isolated island in the middle of the ocean. Next, we have Viking clothes, buildings, dragons, all look very real and detailed. And for the scenes where Hiccup and Toothless fly are especially magical. And guys, do you know what I like about this movie? Yep, that's right, because the music. The music for How to Train a Dragon was primarily composed by John Powell. He is such a great music composer for other famous movies. I really like the test drive music for How to Train a Dragon. That's nice music, I think, for a movie. I really like it. You know, this is my jam. Well, it seems I've explained enough about the movie this time. It was such a great movie, great live action, and I'll give this movie 9 out of 10, 4 stars. I think that's enough for reviewing this movie. I'm sorry for any errors kind of like that. See you guys, goodbye, toodaloo. Nah, coba ini ya, lihat contohnya ya. Coba kamu juga buat sebisa mungkin, ya sekreatif mungkin kamu buat cara kamu memberikan review tentang buku atau film yang sudah kamu buat.
ya. Dan sebisa mungkin review kamu juga tidak hanya untuk lebih dari 3 menit saja, tapi sebisa mungkin minimal 5 menit. Lebih panjang lebih baik ya, seperti ini.
Nah, karena itu di sini tugas kamu adalah memilih salah satu buku atau film, boleh adaptasi dari sebuah buku untuk kamu review, kamu analisis, evaluasi isinya, ya, berikan critical analysisnya, berikan kira-kira yang menurut kamu menariknya seperti apa, gambarannya seperti apa, genre dan lain-lainnya ya kamu masukkan di sana. Deadline-nya adalah 16 Juni 2026. Ya, bentuknya video kamu dan juga dokumennya. Jangan lupa teksnya ya, teks hasil review kamu apa. Satu lagi adalah video critical review kamu ya. Sebisa mungkin uploadnya boleh ya, kita pakai YouTube saja atau pakai LinkedIn juga boleh. Nah, kalau misalnya terlalu lama, mungkin bisa cukup LinkedIn saja. Kalau kamu tidak mau punya buka-buka akun yang lain, kamu cukup bisa LinkedIn. Bentuknya sebisa mungkin tidak portrait ya, sekarang pakainya yang landscape. Nah, jangan lupa deadline-nya adalah 16 Juni 2026. Nah, jadi untuk minggu ini kamu fokus untuk membuat sebuah critical review tentang sebuah buku ataupun sebuah film yang hasil adaptasi dari buku yang menurut kamu menarik. So that's all for today's lessons. See you in the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.